Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Hawal Khairia dari kelas 12 IPS 1 akan membacakan surat Al-Mulk dari ayat 1 sampai 5 dan menjelaskan wakaf-wakaf yang ada di Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur summa raji'il basara karrataini yanqalib ilaika basara khasi'an wa huwa hasir walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lis-sayatin wa a'tadna lahum 'adabas sa'ir. Di dalam Al-Quran terdapat 6 tanda wakaf yang berfungsi untuk memutuskan suara di akhir kata ketika seseorang membaca ayat suci Al-Quran, yaitu pertama, wakaf la wasyol. Tanda wakaf la artinya tidak boleh berhenti. Jika terdapat tanda wakaf ini di tengah ayat, maka tidak diperbolehkan berhenti. Tetapi jika tanda wakaf ini berada di akhir ayat, maka diperbolehkan berhenti. Yang kedua ada wakaf lazim. Tanda mim disebut juga dengan wakaf lazim, yaitu berhenti di akhir kalimat sempurna. Wakaf lazim disebut juga wakaf tam sempurna karena wakaf terjadi setelah kalimat sempurna dan tidak ada kaitan lagi dengan kalimat sesudahnya. Tanda mim memiliki kemiripan dengan tanda tajwid iqlab, namun sangat jauh berbeda dengan fungsi dan maksud. Tiga ada wakaf murafas. Tanda sod disebut juga dengan wakaf murafas, menunjukkan bahwa lebih baik untuk tidak berhenti namun diperbolehkan berhenti saat darurat tanpa mengubah makna. Perbedaan antara hukum tanda za dan sod adalah pada fungsinya. Dalam kata lain, lebih diperbolehkan berhenti pada wakaf sod. Tanda sod lam ya. Tanda sod lam ya merupakan singkatan dari al-wasl aula yang bermakna wasal atau meneruskan bacaan adalah lebih baik. Maka dari itu meneruskan bacaan tanpa mewakafkannya adalah lebih baik. Yang kelima ada tanda qaf. Tanda qaf merupakan singkatan dari qila alaihil waqf yang bermakna telah dinyatakan boleh berhenti pada wakaf sebelumnya. Maka dari itu lebih baik meneruskan bacaan walaupun boleh diwakafkan. Keenam ada tanda sod lam. Tanda sod lam merupakan singkatan dari qad yosalu yang bermakna kadang kala boleh diwasalkan. Maka dari itu lebih baik berhenti walau kadang kala boleh diwasalkan. Yang ketujuh ada tanda kif. Tanda kif bermaksud berhenti, yakni lebih diutamakan untuk berhenti. Tanda tersebut biasanya muncul pada kalimat yang biasanya pembaca akan meneruskannya tanpa berhenti. Yang kedelapan ada tanda sim atau tanda saktoh, menandakan berhenti seketika tanpa mengambil napas. Dengan kata lain, pembaca haruslah berhenti seketika tanpa mengambil napas baru untuk meneruskan bacaan. Yang kesembilan ada tanda qaf, merupakan singkatan dari khotalik yang bermakna serupa. Dengan kata lain, makna dari wakaf ini serupa dengan wakaf yang sebelumnya muncul. Yang ke-10 ada tanda bertitik 3. Tanda bertitik 3 yang disebut juga wakaf muraqabah atau wakaf ta'anuk atau tarikat. Wakaf ini akan muncul sebanyak 2 kali di mana-mana saja dan cara membacanya adalah harus berhenti di salah satu tanda tersebut. Jika sudah berhenti pada tanda pertama, tidak perlu berhenti pada tanda kedua dan sebaliknya. Yang ke-11 ada tanda waqfah. Tanda waqfah bermaksud sama seperti wakaf saktah, namun harus berhenti lebih lama tanpa mengambil napas. Yang ke-12 ada tanda to. Tanda to adalah tanda wakaf mutlak dan harus berhenti. Yang ke-13 ada tanda jim. Tanda jim adalah wakaf jaiz, boleh berhenti dan boleh untuk dilanjutkan. Yang terakhir ada tanda zo. Tanda zo bermaksud lebih baik tidak berhenti.